Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam bagi para penonton sekalian. Dan jumpa lagi dengan saya Yusuf di channel saya Calls Up Anytime. Ya, jumpa lagi di sini pada video hashtag 8 ini, mana akan membahas mengenai database atau dalam kurung MariaDB dan juga PHP MyAdmin ya. Ini ada sangkut pautan dengan video-video sebelumnya, web server dan DNS. Dan untuk virtual mesinnya itu menggunakan ya yang sebelumnya, yaitu DNS-nya itu Nginx. Jadi kita cukup menginstal Apache 2 dan itu portnya pun custom, dan untuk dokumen rootnya nanti custom juga. Nah, tapi sebelum kita masuk pengerjaan, sedikit pembahasan apa sih gitu, apa MariaDB atau dalam kata lainnya database, dan apa itu PHP MyAdmin ataupun PHP, dan Apache 2 gitu. Apache 2 ya udah gak usah dijelaskan, udah banyak penjelasan gitu. Jadi kalau kita analogikan aja langsung ya biar cepat. Ibaratnya database ataupun MariaDB itu tempat penyimpanan ataupun sebuah bank, dan Apache 2 itu merupakan pelayannya gitu. Jadi kalau kalian datang ke bank, ada pelayannya, kalian minta data gitu, dalam tanda kutip database ini kan data. Jadi kalian minta data gitu, nah nanti si pelayan ini akan mencari di sistem pengelolaan di tabletnya misalkan. Nah, sistem pengelolaan mereka itu disebut PHP MyAdmin. Jadi PHP MyAdmin atau Apache 2, bukan Apache 2 itu tadi pelayan ya. Jadi PHP ataupun PHP MyAdmin itu kalau PHP MyAdmin itu aplikasi web gitu. Jadi dia menampilkan GUI gitu, yang dimana ramah untuk user gitu. Dan itu diakses via web browser, ya via Chrome kalau di sini. Dan itu masuk ke via IP nanti. Oke, mungkin analoginya udah cukup buat kalian menciptakan gambaran di dalam pikiran kalian atau di benak kalian gitu. Tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke pengerjaan. Baik, pada pengerjaan ini berhubung kita sudah menyalakan mesin, kita langsung saja kayak biasa. Aku buka command prompt, jadi aku ngerjain via Windows. Kita masuk, oke, kita apt dulu, kita urus dulu apt-nya, kita siapkan apakah aman aja atau ada error. Semoga tidak ada, ya aman aja. Lalu kita apt update. Oke, clear. Kita langsung install MariaDB. MariaDB itu yang diinstal ada dua, yaitu MariaDB server dan client. Kita selesai menginstalasi MariaDB server dan klien, kita langsung saja mengurus masalah kredensial untuk root kita gitu. Nih, masukkan bagian ini, yes kan, ubah root password no. Nah, seterusnya yes kan aja, atau lewat ya, kalau direkomendasikan yes kan aja sih. Baru kita masuk ke MySQL-nya sebagai root. Terus kita create user. Ini sesuaikan aja. Ini untuk user di MariaDB-nya nanti ya. Jadi kalau kalian login nanti di ujung, nanti ada aja aku bilangin itu dia menggunakan kredensial ini gitu. Terus exit. Selesai sudah urusan kita di sini, kita exit aja.
kita clear, lalu kita apt install Apache 2 Mini ya. Oh, ini karena dia masih ada 3 paket sisa ya, karena kan ini bekas praktek dulu ya, jadi kita hapus aja dulu. Ini normal ya. Kita install. Berhubung kita sudah memiliki 2 web server di Debian kita, jadi kita perlu pisahkan dulu nih, karena Nginx itu kan kemarin dia sebagai front end dan Apache 2 ini sebagai back end. Aku maunya kayak gitu, dan biar HTML-nya nggak tabrakan gitu, biar portnya nggak tabrakan, karena kan port default untuk HTTP ataupun untuk web server itu kan di 80 tuh. Ya udah, untuk defaultnya aku maunya Nginx yaitu 80, dan untuk Apache 2 itu di 80. Ikutin aja aku kalau kalian penasaran atau dengan kasus skenario yang serupa dengan itu, ikutin aja caraku. Nginx terus TML ke Apache 2. Oke. Ya sudah. Lalu kita edit untuk file konfigurasi Nginx dan Apache 2. Nginx itu cuma satu file aja ya kalau nggak salah ya. Ya, size, available, lalu default. Untuk rootnya kita ubah ke ini. Untuk root ini apa maksudnya? Itu dokumen root ataupun directory root untuk HTML lah gitu. Karena aku ubah tadi ke directory sini, ya udah ubah, sesuaikan. C2 set available, terus kita ubah terus ubah, kita restart. Oke, coba kita buka Chrome. Kita buka DNS Nginx. Oke, port defaultnya aman. Kita buka dia. Oke, ini sudah aman. Langsung kalau udah kayak gitu, berarti untuk web server sudah lancar. Kita install PHP. Jadi PHP-nya itu ada lumayan, ada 9 kalau nggak salah. Dan ini akan langsung saja loncat ke bagian akhir karena ngetik satu-satu lama. Nah, ini sudah. Dan sini seperti yang bisa teman-teman lihat, ada PHP strip FVM, PHP MySQL, PHP CLI, PHP MB-String, PHP GD, JSON, curl. Nah, jadi ada 9 item yang perlu kita install. Oke, di sini sudah selesai kita install untuk PHP-nya tadi, kita clear. Lalu kita bikin langsung aja nano. Jadi itu sekaligus menulis sekaligus membuat file gitu. Jadi bikinnya di mana? Di samping ataupun di dalam directory HTML daripada web server Apache 2. Karena PHP itu ya cuma Apache 2 yang punya gitu. Jadi nggak bisa di Nginx. Makanya aku install Apache 2 di sini. Dengan nama filenya php info.php. Kita isi dengan bahasa PHP. Ikutin aja, info kurung. Oke, di sini sudah. Setelah itu kita restart untuk bagian Apache 2.
Coba kita lihat, kita cek di sini, tambahkan slash, terus info.php. Nah, di sini sudah ada laman tampilan PHP-nya, info PHP. Oke, berarti sudah aman. Sekarang kita ngapain? Kita langsung saja ke tahap akhir daripada konfigurasi ini gitu. PHP admin, my admin. Kalau ketulis instalasi. Oke. Nah, pada bagian ini kalau kalian mengikuti skenario dari videoku, yaitu ada dua web server alias dalam kata lain Apache 2-nya itu portnya kostum. Kalian jangan centang salah satu dari dua ini, tapi kalian pencet aja tab, lalu dia otomatis ke arah oke dan enter aja. Kalau ada ini kalian nggak usah takut, nggak usah panik gitu, itu normal aja. Terus kita klik dulu, lalu kita bikin shop link gitu, ikutin aja user share php my admin ke samping. Ini bikin baru lagi ya shop linknya ini ya, ke dalam ke samping daripada direktori HTML itu tadi. Oke, sudah. Kita restart dulu untuk sistem CTL restart. Cukup Apache 2. Jadi kita cari di sini. Nah, dia tampilan akan kayak gini. Jadi di bagian browser itu kalian tinggal ubah aja kayak nyari info PHP tadi, info.php tadi. Cuma cukup ubah jadi PHP my admin. Kalau udah masuk ke autentikasi kayak gini, masukin aja. Nah, ini yang aku maksud di awal tadi, yang ketika kita membuat user di MariaDB itu ya masukku ini. Jadi kita tinggal masukin aja password dan nama yang kita masukkan tadi. Kita login. Oke, jadi tampilan PHP My Admin kayak gini. Nah, kalau sudah masuk kayak gini ya, ini kalian udah masuk ke MySQL. Kalian bebas di sini mau ngapain. Contohnya saja di sini kita bikin database, namanya itu tjkt misalkan, terus kita create namanya kelas B misalkan, untuk kelasku dengan 3 baris. Misalkan di sini ada ID, di sini ada nama, di sini ada gender misalkan, dan untuk ID itu INT, dan lalu ini varchar aja. Ini kalau kalian mau memahami lebih dalam cara penggunaan PHP ini, kalian bisa cari tahu lebih dalam ya, karena kalau mau dijelaskan ini lumayan panjang dan ada sangkut pautnya dengan bahasa gitu, dengan data, tipe-tipe data lah. Oke. Ini auto increment berarti primary, terus ini untuk nama ini kan nggak perlu unik karena nama ngapain unik, astagfirullah. Oke, sudah oke. Oh ya, valid link sebelum. Untuk nama ini, nama orang rata-rata orang Indonesia sampai 50 karakter, atau kita 100 aja dah, 100 digit, 100 karakter. Oke. Nah, ini sudah. Terus kita insert, coba kita insert. Karena ini datanya masih kosong nih. Nah, masih kosong tuh. Coba kita masukkan data misalkan. Ini ignore aja, terus ini juga. Voila. Untuk ini kita satu, terus nama itu misalkan Yusuf dan gendernya laki-laki, kita enter aja, go. Nah, ini kalau kayak gini
Ini biasanya entah kenapa ya, aku juga belum mengetahui alasannya. Jadi ketika kita memasukkan insert data gitu ke dalam tabelnya, itu dia kalau pencet sekali go dia malah 2 kali. Jadi makanya pentingnya auto increment ataupun primary itu biar datanya nggak kedouble gitu. Coba kita lihat. Oke, di sini sudah muncul satu. Kita tambahin lagi. Misalkan sini 2, sini Zenka gendernya perempuan. Oke. Kita go. Nah, itu normal aja karena primary-nya. Nah, ini muncul. Coba kita lihat di MariaDB apakah MySQL enter passwordnya use PJKT. Oh ya, disclaimer juga untuk perintah di MariaDB itu harus diakhiri dengan tanda petik kayak gini. Nih, ini penting banget. Ini sangat penting. Terus kita select from kelas B. Nah, tuh muncul. Untuk perintah-perintah MariaDB maupun phpMyAdmin itu bisa kalian cari tahu lebih dalam karena aku cukup menunjukkan cara instalasi konfigurasinya aja biar kalian bisa melakukan kedua hal ini gitu. Dan sesuai aja. Nah, jadi implementasinya di kehidupan atau di dunia nyata gimana nih? Jadi web server kalian itu kan bisa nyimpen data, dan simpelnya gitu aja. Misalkan kalau seseorang memasukkan autentikasi di web server kalian, ibaratnya ada laman login pack lah di dalam web server kalian, misalkan di Nginx, terus di situ dimintai password. Nah, otomatis kan kalau orang mau masukin password tuh ada pasti tempat penyimpanannya, dan ketika dia login kembali di kesempatan berikutnya bisa dikenali lagi gitu. Nah, jadi itu salah satu implementasi daripada database gitu. Simpelnya gitu aja sih. Oke, selesai sudah videoku untuk hashtag 8. Jadi kurang lebih alhamdulillah gampang. Dan untuk pengertiannya aku cukup yakin kalian dapat gambaran besar lah. Karena untuk lebih detailnya tadi aku bilang itu kalian perlu cari tahu lebih dalam. Nah, itu aja. Harapanku dengan kalian menonton videoku ini, kalian bisa lebih meningkatkan kemampuan keterampilan kalian dalam dunia web server lah. Oke. Dengan ini mungkin gak ada lagi yang dapat kusampaikan. Terima kasih banyak karena telah menonton videoku di channelku ya, di channel Calls of Anytime ini yang sangat mantap. Aku sangat bersyukur kalian memilih videoku dari banyak video, dan karena itu juga aku sangat senang dengan hal itu. Dan tanpa lama-lama kita sudahi saja pertemuan kita kali ini. Izinkan saya untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.